Yang pertama-tama kita aturkan panjatan puja puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan banyak nikmat kepada kita. Banyak nikmat, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat rahmatnya. Sehingga kita masih diberikan kesehatan untuk hadir dalam majelis taklim saat ini, yaitu taklim tahsin amali, belajar dasar Al-Quran. Baik, yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, sehingga apa yang disampaikan atau yang diwasilahkan oleh Nabi ini dapat kita nikmati sampai saat ini, yaitu Al-Quranul Karim. Ini sambil menunggu Ustadz Ari, kita buka sesi tanya jawab Bapak Ibu ya terkait tahsin ini. Barangkali ada yang mau pembahasan dari tahsin yang kita adakan. Alhamdulillah sudah 15 hari kita adakan, sudah 2 minggu. Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan mungkin saran-saran yang bagus seperti apa? Kalau saya munculkan Pak Ustaz. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Gimana Ibu? Ya, halo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Mulyatmi ya? Iya, betul. Baik Bu, gimana? Silahkan. Untuk membenarkan biar benar-benar yakin itu kalau misalnya udah yang dibahas, kemudian kita store hafalan lagi sama Ustadz biar dikoreksi lagi gimana Pak? Maksudnya caranya bukan langsung jadi ya Jeffrey atau apa namanya itu kayak rekaman kayak Ustadz gitu Pak Iya. Ustadz. Oh iya. Jadi kayak di voice note nanti dikirimkan Iya gitu betul. ya. Oh iya. Iya. Baik Bu, ini Iya, nanti jadi untuk biar benar-benar yakin kita benar gitu kalau misalnya ada yang masih salah biar dikoreksi lagi gitu. Yang iya. udah apa-apa yang sudah. Oh iya. Ya, nanti ini sarannya kita tampung dulu sambil kita siapkan sistemnya bagaimana biar mudahnya untuk dikoreksi Ibu ya. Biar lebih tahu masih salah lagi atau tidak. Kita tampung sarannya Ibu. Mungkin dari yang lain juga ada. Dari Ibu Rini Yuliani ada. Hadir Ustaz. Silakan Ibu Rini. Ustaz, apa ya Ustaz, saya baru buka nih, baru ikut lagi. Oh gitu. Oh iya Bu, nggak apa Bu. Jadi Simak insya aja Allah, dulu ya. nggak apa-apa Bu. Jadi insya Allah untuk yang, oh ya, yang untuk yang baru ikut, Bapak Ibu bisa kok lihat rekaman ulangnya lagi kita di YouTube Madrasahku. Nah, yang biasa kita share di grup itu ada channel YouTube-nya Bapak Ibu. Itu nanti memudahkan kita untuk untuk mempelajari lagi. Misalkan kemarin ada dari Ibu Tina menanyakan Hamzah Wasol gimana Ustadz pelajarannya. Nah, itu bisa di YouTube, bisa dilihat lagi, dipelajari kembali. Kemudian, oh saya ingin mempelajari perihal Al-Fatihah. Nah, itu ada di YouTube yang pernah tanggal berapa saya, minggu lalu itu Al-Fatihah yang dibahas. Bukan hari Minggu. Nah, semua insya Allah kita update per harinya di YouTube Madrasahku, Bapak Ibu ya. Seperti itu. Mungkin ada saran yang lainnya, saran membangun untuk program tahsin ini. Nah, kemarin ada yang tanya, Ustadz, program tahsinnya apakah cuma Ramadan atau nanti berlanjut? Insya Allah kita ikhtiarkan untuk berlanjut setelah Ramadan, Bapak Ibu. Seperti itu. Iya. Mungkin saya Ustaz mau bertanya. Baik, silahkan Ibu. Saya kan baru beres ini kegiatan selama Ramadan dan alhamdulillah sekarang libur gitu. Jadi yang kemarin-kemarin kelewat tuh insya Allah ya kita buka di madrasahku. Cuman untuk yang selanjutnya nih, untuk selama 10 hari menuju Idul Fitri berkegiatan kan di subuh hari seperti biasa gitu.
Iya. Oh, untuk selanjutnya insya Allah setiap subuh Ibu nanti kita masih sampai libur Lebaran kapan nanti ya, ya apa mungkin Lebaran kurang berapa hari gitu libur. Kita menyesuaikan sama jadwal Ustadz Ari Bapak Ibu ya. Ya. Iya, Oh, mohon, mohon, mungkin mohon. ya dari Bapak Ibu ada yang Iya, mudik, terima kasih. yang ingin mudik juga atau yang belum Jarang, bisa Ustaz. mudik. Jarang. Enggak mudik Ustaz, di sini Iya, aja. terkait ada larangan mudik Bapak Ibu ya. Betul. Ya, Ustaz, Ya. nuhun. Mudik Oke, Pak Bapak Ustaz. Ibu. Alhamdulillah di sini Ustadz Ari sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz Ari Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf agak telat lagi persiapan Iya, barusan ya. iya nggak apa Ustadz. Ini tadi udah saya buka atau bisa langsung Ustadz? Mungkin biar waktunya nanti tidak terlalu panjang. Ya, siap. Baik, silahkan Ustadz. Tafadhol alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Allahumma shalli wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin. Baik, alhamdulillah teman-teman sahabat Al-Quran yang Allah muliakan, kita mulai kembali seperti biasa kajian rutinitas kita di subuh ini, kajian tahsin juz amma ya, atau juz 30. Yang mana pembahasan sekarang sudah mulai kepada pertengahan ya. Sekarang di Quran surat Al-Adiyat insya Allah. Silakan bagi sahabat Al-Quran untuk menyiapkan terlebih dahulu Quran surat Al-Adiyatnya. Dan insya Allah kita akan bahas seperti biasa ya. Saya tampilkan dulu. Nah, saya tampilkan sudah di sini Quran surat Al-Adiyat. Nah, di sini kita coba seperti biasa dibagi dua ya. Jadi nanti pembaca pertama sampai ayat ke-7. Pembaca yang kedua sampai ayat 11. Jadi nanti kita bagi dua ya, yang pertama sampai ayat 7, terus ayat 8 sampai ayat 11 ya. Baik, kita tidak akan panjang lebar, kita langsung bahas saja biar waktunya bisa kita manfaatkan dengan baik. Yang pertama seperti biasa akan saya bahas catatan-catatan yang harus diperhatikan ketika kita membaca Quran surat Al-Adiyat ini ya. Mungkin ada sebagian banyak di antara kita sudah hafal dari mulai surat-surat yang sebelumnya, akan tetapi ketika dipraktekkan di dalam sholat atau ketika menjadi imam, nah disitulah bacaan yang mana hafalan kita harus kita perbaiki. Ya. Baik, yang pertama ayat pertama di sini seperti biasa tentunya akan selalu ada mad 2 harokat. Ya. Di sini ada huruf ain dengan ciri fathah berdiri, ya, 2 harokat, ya-nya juga 2 harokat. Terus hati-hati ada huruf ba sukun, dia termasuk huruf qalqalah yang memantul. Ya. Terus di akhir pun juga harus hati-hati. Di sini ada sebagian banyak yang membaca huruf di ujung, di sini kan 2 harokat ya. Nah ini terbaca terlalu kepanjangan terkadang. Ya. Jadi harus hati-hati. Wal adiyati dhabha. Ya, baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sininya harus 2 harokat, diusahakan untuk membaca dasar tahsin yaitu dengan cara mengayunkan biar konsisten. Wal adiyah ya, hati-hati walnya juga tidak memantul. Wal adiyati dhabha. Ya, dhabha. Huruf ba-nya ringan, tidak dhabha tapi dhabha. Dhabha. Hati-hati di ujungnya tidak wal adiyati dhabha. Tidak terlalu kepanjangan ya.
Berikutnya pun juga sama, falmuriya. Nah, di sini dhamma bertemu wawu 2 harokat, fathah berdiri 2 harokat. Terus di sini ada huruf qalqalah juga, huruf dal, terus di akhir sama 2 harokat. Falmuriyati qadha, qad, dob, qad, ya ringan, tidak berat ya ketika membaca, tidak dobha, qadha, tidak, tapi dobha, qadha, ya ringan. Nah, ini perhatikan mad 2 harokatnya, jangan sampai juga huruf yang tidak ada mad panjang dibaca panjang, hati-hati ya. Seperti huruf ti, terus di sini huruf ri ya. Ini tidak dipanjangkan, hati-hati. Berikutnya falmughi, ada kasroh bertemu ya mati 2 harokat, ayunkan. Falmughira, ro juga sama, terus ditebalkan ro-nya, tidak ro, tebalkan. Falmughirati subha, sama subha 2 harokat haknya. Tidak subha, tidak terlalu panjang tapi tetap ukurannya 2 ketukan atau 2 harokat. Ayat keempat, fa'atharu. Nah, di sini huruf tha, hati-hati dilatih saja terkait sifatnya. Tha, tidak sa, tapi tha. Fa'atharu, tebal huruf ro-nya. Fa'atharna bihi, naqa. Nah, di sini hati-hati banyak qalqalah ya. Berarti di Quran surat Al-Adiyat ini lengkap. Lengkap itu madnya ada, gunahnya ada, qalqalahnya juga ada. Berarti 3 kategori ini harus kita perhatikan dengan baik. Naqa, huruf qaf ketika dipantulkan dia mengarahnya ke harokat fathah. Naqa'a, fa'atharna bihi naqa'a, ya, naqa. Berikutnya di sini pun juga sama ya, sebelumnya diberikan panjang 2 harokat ujungnya, tidak terlalu panjang. Berikutnya fawasalta, di sini pun juga huruf qalqalah, hati-hati dipantulkan, huruf to dan huruf ko ketika memantul dia mengarah ke harokat fathah. Fawasaltana bihi jam'a, ya, di sini pun juga 2 harokat seperti biasa, tidak terlalu panjang. Nabihi kasroh berdiri. Terus berikutnya ayat ke-6, inna, nun bertasdid, hati-hati seperti biasa didengungkan atau ditahan. Dia termasuk huruf gunna. Di sini nun mati bertemu sin berwarna hijau, kita dengungkan. Ukuran dengungannya sama ya. Innal insana li rabbihi. Nah, hati-hati. Mad 2 harokat selalu ada ya. Kita perhatikan bihi lakanud. Nah, kalau di sini mad arid, kita ambil seperti biasa 4 harokat ujungnya ya. Kita patok saja 4 harokat. Nah, di ujungnya dikolkolahkan. Lakanud. Ringan. Berikutnya, wa inna. Di sini ada warna merah, nun bertasdid ditahan atau gunna. Wa innahu ala 2 harokat, dzanya 2 harokat. Ala dzalika lasyahid. Qalqalah ujungnya dan juga mad aridnya dibaca 4 harokat. Berikutnya ayat ke-7, ke-8. Wa inna, di sini pun juga ada nun bertasdid seperti biasa, warna merah kita dengungkan ya, sahabat Al-Qur'an. Wa innahu, domah terbalik di mushaf Indonesia ya, sedangkan nanti di mushaf Madinah tandanya berbeda lagi ya, atau cetakan Utsmani. Nah, di sini lebih kepada mushaf Indonesia. Di Quran surat At-Taqwa ini jelas merujuknya kepada mushaf Indonesia. Domah terbalik diayunkan, terus li hubbil khairi, hati-hati tidak khairi tapi khoy ya. Lin di sininya harus jelas, khairi lasyadid, sama di ujungnya qalqalahkan dan mad aridnya di 4 harkatkan. Berikutnya ayat 9. Afala, mad 2 harokat, hati-hati diayunkan. Ya, huruf ain dialirkan tawassut,
Ya'lamu idza, 2 harokat, idzanya fathah bertemu alif. Bu'thira ma, 2 harokat. Fil. Nah, di sini meskipun terlihat 2 harokat tapi pertemuan sukun ya. Jadi ada mad dalam 2 kata. Pertemuan mad atau tanda panjang bertemu sukun dalam 2 kata itu adalah fi dan al-quburi ya. Maka dari itu tidak fil tapi fil langsung. Fil qubur. Mad alifnya dibaca 4 harkat. Berikutnya ayat 10. Wa hawsai, seperti biasa huruf shad sofirnya ditingkatkan kembali. Wa hawsaina ma silama si. Wa hawsaina ma fis sudur. Seperti biasa 4. Ada warna merah ya. Inna rabbahum. Nah, di sini mim mati bertemu ba. Masih ingat sahabat Al-Qur'an? Ikhfa syafawi yang mana dia harus dibacanya dengan samar-samar ya, tidak rabbahum tidak dirapatkan dua bibirnya tapi disamarkan. Ada sedikit udara yang keluar. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Yauma, hati-hati, yau linnya diperjelas, yau, hati-hati tidak mendekati yau, tapi yaumid, ya, yauma idzilla. Nah, di sini ada tanda merah, apakah ini harus didengung? Tidak, karena khusus lam dan ro ya tidak didengungkan meskipun dia berwarna merah. Nah, adapun nanti berwarna merah juga ada yang kondisinya wawu sukun bertemu wawu bertasdid. Ini pun juga warnanya merah tapi tidak didengungkan ya. Jadi nanti ada huruf-huruf yang berwarna merah tapi tidak didengungkan, tapi kebanyakan warna merah didengungkan. Tergantung nanti huruf yang kita baca apa ya. Nah, ini di sini huruf lam bertasdid ini tidak usah ditahan tapi diidghamkan saja. Yauma idzil khabir ya. Di sini ro-nya ditipiskan karena madnya dia kasroh ya. La khabir ya, berbeda dengan yang tadi. Nah, ini ma fil qubur ya, tebalkan. Baik, seperti itu sahabat Al-Qur'an yang Allah muliakan. Nah, ini catatan-catatannya yang harus tentunya diperhatikan dengan baik ya, dari maddu harokat, gunnah dan juga qalqalah di sini lengkap ya. Baik, seperti biasa akan saya contohkan cara baca di Quran surat Al-Adiyat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Falmuriyati qadha. Falmughirati subha. فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. Demikian sama yang Allah muliakan. Sudah saya contohkan cara bacanya, tentunya ini perlu diperhatikan bab-bab yang memang melekat di Quran surat Al-Adiyat ini terkait dengan mad, gunnah dan juga qalqalah. Baik, seperti itu. Nanti dibagi dua, ayat 1 sampai ayat ke-7
dilanjutkan ayat ke-8 sampai ayat ke-11 ya. Silakan saya serahkan ke Mas Ado. Baik, Assalamualaikum Ustadz, terima kasih sudah disampaikan tadi. Nah, ini kita bagi ya, karena suratnya panjang, kita bagi jadi 2. Oh ya, ini Ya. kita lihat dulu yang kemarin sudah antri ya Bapak Ibu. Di sini ada Bapak Willis dan Ibu Mulyatmi. Silahkan Bapak Willis untuk ayat 1 sampai ayat 7. Kemudian Ibu Mulyatmi ayat 8 sampai ayat 11. Hadir Bapak Willis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Siap, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga silahkan Pak. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha wal muriyati qadha wal mughirati subha wa nabihi naq'a wa wasadna bihi jam'a innal insana lirabbihi lakanud Satu lagi Pak. Wa innahu ala dzalika lasyahid. ya dilanjutkan. Baik, silahkan dilanjutkan oleh Ibu Mulyatmi ayat selanjutnya Ibu, ayat 8 sampai Ya, Pak Ustadz. akhir. Ya, makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu li hubbil khairi lasadid. Aw fala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur. Wa hussila ma fil inna rabbahum bihim yawma idil khabir. Sadaqallahul adzim. Makasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Baik, yang pertama ada Pak Willis dan yang kedua ada Ibu Mulyatmi. Mulyati ya. Iya. Bentar, ini agak error sedikit ya. Mohon maaf Coba. Yang video saya tidak gerak ya Mas ya? Belum jalan Ustadz. Tapi ini bisa dilihat ayatnya? Bisa. Ada ya? Baik, kita bahas saja. Yang penting suaranya ada. Baik, yang pertama Pak Willy, seperti biasa kita akan coba latih dari segi mad 2 harokat. Ini kalau kekonsistenan ada seperti biasa. Waktu-waktu yang lalu membaca sama ya, sudah konsisten, cuman agak kepanjangan. Mungkin bisa dibantu dengan ayunan Pak Willy ya. Kita coba dari ayat pertama. Wal adiyati. Coba. Pak Willis. Apa Ustaz? Saya coba buka pakai Quran sendiri, ternyata ininya beda Qurannya. Makanya agak bingung Cirinya juga. beda. Iya. Nah, itu ya. Berarti itu biasanya mushaf kan Madinah. pakai yang di share screen ini. Saya coba pakai Quran sendiri lah, kok beda. Oke, tak pakai yang share screen aja. Ya, Lebih dan di enak sini dibaca. kita coba untuk pembiasaan Pak ya.
kita mad 2 harokatnya diayunkan. Kalau kekonsistenan sudah ada, semuanya sudah bagus, sudah konsisten, cuman kepanjangan. Dikarenakan bisa jadi irama yang lurus itu ya. Kita coba yang mengayunnya, dipraktekkan. Wal adiyati, coba. Wal adiyati tabha. Nah, itu lebih baik yang seperti itu. Kalau yang tadi wal adiyati dhabha. Nah, kepanjangan, tapi cukup diayunkan. Wal adiyati dhabha. Satu kali lagi. Wal adiyati tabha. Lebih lebih pas ya, Pak Willis. Silakan nanti terus saja dilatih ya. Adapun memang ini nanti yang mempengaruhi itu adalah irama ya. Nanti ada kebiasaan kita yang memang apakah sudah lama membaca seperti itu atau kebiasaan kita membaca mad 2 harokat terlalu kepanjangan seperti itu. Nah, tinggal dibiasakan saja. Nah, ini ketika mempraktekkan ayunan Bapak bisa ya insya Allah. Biar pas, jadi tidak terlalu kepanjangan. Itu yang pertama mad ya. Kalau dari bacaan lancar Pak, alhamdulillah, tinggal ditingkatkan. Terus yang kedua qalqalah. Nah, qalqalahnya diperingan kembali. Dhabha, dhabha. Coba. Tabha. Qadha. 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 Nah, jadi lebih ringan, tidak terlalu terputus qadha, tapi qadha. Qadha. Subha. Subha. Naqa'a. Naqa. Nah, bukan naq tapi naqo. Seperti di ko, seperti di Naqa. harokat fathah. Naqo. Naqa. Na. Naqa. Na, coba huruf na. Na. Ko. Ko. Naqo. Naqa. Naqa'a. Naqa. Nah, itu. Terus ini pun juga sama. Fawasato. Fawasada. Fawasato. Fawasadna. Sato ayat 5. Fawasadna bihi. Fawasato. Sato. Fawasada. Sato ayat kelima. Fawasada. Sato. Fawasada. Nabihi. Sa. To. To. Sato. Sato. Ya. Fawasato. Fawasato. Nabi. Cukup Pak ya. Nah, ini memang untuk perbaikan pembiasaan. Sebetulnya kalau kita sudah paham mungkin ya, insya Allah ini lebih mudah. Jadi nanti huruf qalqalah ini khusus huruf qaf dan khusus huruf o, ketika disukunkan dia akan memantul. Cuman pantulannya itu mengarah ke harokat fathah. Khusus di tengah-tengah kita seperti membaca harokat fathah saja, ya. Naqa'a fawasatona bihi, ringan, ya. Nanti insya Allah kalau kita sering lebih lebih mudah lagi insya Allah. Jadi seperti di harokat fathahkan saja, ya. Kalau khususnya di tengah. Jadi nanti kan ada qalqalah sugro, qalqalah kubro, atau qalqalah yang ringan, qalqalah yang berat. Nah, ini sebetulnya pendengaran kita saja. Ketika di ujung memang dia berbeda ya. Berbeda itu dikarenakan tidak bertemu dengan huruf yang di depannya. Makanya lebih ringan. Fawasatona bihi, ya. Berbeda dengan yang ayat yang ke-7 ya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Nah, kan beda ya. Berbeda dengan ketika kondisinya di tengah. Baik, catatan yang ketiga adalah nun bertasdid, terus tanda-tanda dengungan, hati-hati, ini harus ditahan. Nah, di sini harus kita tahan. Ada nun ada warna merah, ada warna hijau, ya. Terus di sini pun juga ayat ke-7 warna merah harus ditahan. Mungkin seperti itu dulu untuk koreksian hari ini. Insya Allah nanti ke depannya ditingkatkan kembali, ya. Insya Allah nanti untuk pembiasaan akan lebih baik lagi. Untuk ayunan diperhatikan, terus huruf qalqalah dan juga dengungan.
Baik, kita lanjutkan ya. Syukron Ustaz. Yang kedua, ya, sama-sama Pak. Yang kedua, Ibu, ya, di sini hati-hati ada huruf yang tidak harus kepanjangan. Wa innahu li, hati-hati li-nya kepanjangan, jadi langsung li hubbi, li hubbi. Wa innahu li hubbil khairi la. Nah, di sini pun juga ri-nya, hati-hati ri-nya kepanjangan. Apa namanya, bisa jadi memang ada jeda perpindahan huruf sehingga bacaan kita menjadi panjang itu ya kondisinya. Padahal apa namanya, seharusnya tidak, karena perpindahan kalimat-kalimat kata-kata ini yang membuat kita panjang. Hati-hati ya. Khairi la syadid. Qalqalahnya juga sama la syadid. Coba Bu. La sadid. Nah, itu kan lebih ringan, itu lebih ringan. Apa jadi tidak la syadid. La syadid, ringan ya. Terus berikutnya untuk kekonsistenan mad 2 harokat sudah bagus ya. Maaf, nanti ini ada apa namanya, yang lainnya bisa di mute dulu ya. Nah, biar jelas. Baik. Sudah, Ustaz. Nah, di sini apa namanya, yang barusan di ayat ke-9 sudah bagus, di sini sudah konsisten, terus di ujungnya ro-nya tinggal ditebalkan saja. Kubur ya. Terus yang terakhir 10 dan 11 seperti biasa 10-nya la-nya kepanjangan, hati-hati. Wa husayna ma fi ya, jadi langsung lama ya, tidak wa husayna ma. Nah, itu ya. Jadi ada lama gitu Pak Ustaz. Gitu langsung ya. Wa husayna ma langsung. Terus nah, itu bagus. Terus innanya juga sama, dengungannya kurang sedikit, terus na-nya kepanjangan. Inna rob. Nah, na rob itunya dihilangkan. Jadi langsung saja. Inna rabbahum. Nah, di sini ada mim mati bertemu ba yang berwarna hijau, ikhfa syafawi, kita dengungkan, harus ditahan. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Nah, di sini sudah oke, alhamdulillah. Baik, seperti itu Ibu ya. Terima kasih untuk ya. Baik, terima kasih Ustaz. Kita lanjutkan. Iya. Kemudian ada yang kemarin yang sudah antri, Pak Jojo sama Ibu Mutiara Sabuki. Silahkan Pak Jojo, hadir di sini Pak Jojo. Assalamualaikum Pak Jojo. Waalaikumsalam. Oh baik, hadir Pak ya. Sama ya. Ibu Mutiara Sabuki hadir? Hadir Pak Ustadz. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Ini Pak Jojo ayat 1 sampai ayat 7 Pak ya. Nanti dilanjut oleh Ibu Mutiara. Ya, baik. Silahkan Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dobha, wal muriyati qadha, wal mughirati subha, fa asarna bihi naq'a, fa wasadna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi laqanud, wa innahu ala dzalika lasahid, wa innahu. Ya, cukup kita bagi dua Pak ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Jojo. Berikutnya silahkan Ibu Mutiara dilanjutkan Ibu. Ya baik Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Shadaqallahul azim. Ya, baik, alhamdulillah. Kita langsung saja. Yang pertama
Pak Oh, Jojo, ya. Kita akan latih, agak coba melatih sedikit untuk mempraktekkan mad dua harokat, ya. Nah, ini untuk mad dua harokat sudah konsistennya sudah ada. Nah, cuman kita coba praktekkan dengan ayunan biar tidak kepanjangan, ya. Coba kita praktekkan dari Bismillah, Pak, ya. Bismillahi, coba Pak. Bismillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati. Wal adiyati. Ukurannya seperti itu, ya. Jadi tidak, kalau biasanya kalau diluruskan iramanya terkadang suka kepanjangan seperti itu. Wal adiyati dhabha, tapi wal adiyati dhabha. Nah, tapi kalau di ujung sudah pas, ujung semua sudah pas, saya perhatikan. Nah, cuman di tengah-tengah. Terus hati-hati di sini mu-nya tidak kepanjangan. Terus barusan ayat kedua ya-nya ya-nya kalau tidak salah tidak dipanjangkan, harusnya dipanjangkan, Pak, ya. Falmuriyati. Nah, ya-nya diayunkan. Yati qadha. Terus berikutnya mu-nya tidak panjang, hati-hati. Jadi falmugirati. Coba. Falmugirati. Nah, itu. Yang itu, ya. Jadi tidak falmugi, ya. Gi-nya yang dipanjangkan bukan yang mu-nya. Nah, ini memang nanti bentrok dengan hafalan mungkin, Pak, ya. Itu kebiasaan yang memang sering terjadi ketika kita membaca al-adiyat ini, ya. Nah, ini mu-nya tidak kepanjangan. Terus kita latih huruf qalqalahnya. Naqa'a. Coba. Naqa'a. Terus fawasatona. Fawasatna. Bukan sot, hati-hati. Fawasa. Fawasatna. Fawasato. Fawasatona. Gitu. Fawasatona. Fawasatona. Nah, gitu, ya. Jadi bukan berarti difathahkan, tapi dia sifatnya mengarah ke harokat fathah. Terus yang berikutnya, yang ketiga, nun bertasdid, nun mati bertemu sin, ini harus kita dengungkan, kurang dengungan, Pak, ya. Innal insana lirabbihi lakanud. Sama di sini pun juga harus dikolak-kolakkan. Lakanud, ya. Wa inna, hati-hati nun bertasid harus kita dengungkan, ditahan dulu. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Lasyahid. Coba lasyahid. Lasyahid. Itu qalqalanya. Kan ringan sebetulnya, Pak, ya. Ketika kita praktekkan, berarti huruf qalqal itu seperti itu. Jadi tidak berat. Tidak lasyahid. Lasyahid. Enggak. Harus jelas. Lasyahid. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Terima kasih, Bapak Jojo. Kita lanjutkan ke Ibu. Sama-sama. Di sini ayat ke-8, alhamdulillah lancar, Bu, ya, dengungan konsisten, madu harokat konsisten, akan tetapi di qalqalahnya coba kita praktekkan. Lasyadid. 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 Lebih jelas lagi? Lasyadid. Itu lebih jelas, Bu, ya. Barusan tidak ada. Lasyadid. Jadi tidak ada, ya. Qalqalahnya diperjelas lagi. Terus di sini ayat 9 alhamdulillah konsisten, lancar, Bu. Berikutnya ayat 10 pun juga lancar. Ayat 11 pun juga alhamdulillah lancar, sudah konsisten. Tinggal dipertahankan, ya. Dan juga huruf qalqalahnya dilatih kembali, ya. Jadi Baik, ketika makasih, Pak membaca Ustadz. qalqalahnya wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Jelas, ya, tidak tertinggal. Biasanya suka tertinggal memang, ya. Tapi kita biasakan saja. Alhamdulillah. Mungkin seperti itu untuk koreksian hari ini. Baik, terima kasih, Pak Ustadz. Ustadz. Iya. Ya. Untuk selanjutnya, ini coba saya lihat di chat. Nah, ini ada yang lama tidak hadir dan ingin mencoba, Ustadz. Ada Ibu Rini Sulastri. Ibu Rini Sulastri, ada hadir? Ibu Rini. Halo, Ibu Rini. Hadir, Ustaz.
Oh, baik. Baik, Ibu, nanti Ibu di ayat 1 sampai 7, kemudian disambung oleh Ibu Elis. Silahkan Ibu. Saya belum nampak ininya, Ustaz. Ayatnya Ibu ya. Al-Quran. Iya. Ini lagi dicoba lagi karena ini untuk kameranya agak error, Mas. Ya, Oh, gitu. silakan sambil berjalan saja. Silahkan Ibu, Ustaz, bisa saya dibuka di Al-Qur'annya masing-masing di rumah. Al-Quran saja ya. Iya. Ya, bentar saya Ini coba Ustaz, dulu. saya Kalau share baru sepertinya beres bisa. game. Nah, ini nih. Ini ada deh. Oh, baik. Cuman gambar sayanya nggak ada. Silakan Ustaz, Ibu. maaf, Iya. ini saya suaranya serak kemarin beres meng-MC, nggak apa-apa ya, coba Iya, Oh ini. iya, nggak apa-apa. Ibu. Ya, silakan Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dubha. Fal muriyati qadha. Falmughirati subha. Nabihi naqa'a. Fawasaqna bihi jam'a. Innal insana lirabbihi lakanud. Wa innahu ala zalika lasyahid. Sampai ayat berapa, Bu? Sampai Bentar, ini ayat 7. sampai Ustaz. ayat 7 ya. Iya, dilanjutkan Ibu Elis. Silahkan Ibu. Iya Ustadz, tapi screenshotnya separuh Ustadz. Ya, Bisa sebentar ini mohon maaf agak error Ibu ya. Saya coba kembali. Saya juga mohon maaf Ustadz, suara saya ini serak, memang udah Ya. lama belum ada kesukaan. Soalnya barusan terputus Ibu ya, maksudnya suaranya di saya kurang jelas. Barusan ayat-ayat yang dicoba dari ayat 5 bisa diulangi ayat 5. Oh iya, untuk Ibu Rini, mohon maaf bisa diulangi dari ayat 5 Ibu. Dari fawasat nabihi. Ya. Ibu Rini? Ibu Rini ada? Ya. Ibu Rini ada? Suaranya terputus Ibu. Ya. Baik, sepertinya Mungkin kita lanjutkan dilanjut saja. aja saja. Ya. Ya, betul. Baik, silahkan atau dari Ibu Elis juga nggak apa-apa. Dari ayat 5 Ustaz. Oh gitu. Ya, boleh. Iya. Baik Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Fawasaqna bihi jam'a. Innal insana lirabbihi lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idil khabir. Baik, coba diulangi ayat 9, Bu. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Ya, cukup. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ibu Rini dan juga Ibu Is ya sudah membacakan. Nah, ini barusan Ibu Rini terputus dari
dari sound system di saya ya. Jadi agak mengkoreksinya agak kurang kurang terekam ya. Apa yang harus saya koreksi barusan, soalnya terputus ya. Terus yang kedua Ibu Ais ya. Kalau yang tadi Ibu Rini sepertinya dari segi mat sudah bagus ya, sudah tinggal dari kalau tidak salah dari kolkolah. Ini juga catatan buat Ibu Is dari segi kolkolah diringankan kembali. Nanti kolkolah itu terasa tidak ada yang tidak ada yang berat ya. Fawasatna bihi jam'a fawasatna bihi. Coba fawasata Ibu Is. Fawasato. Satu-satu dulu Fawasatna Ibu Rini dulu, Ibu Rini dulu, coba Ibu Rini dulu. Fawasatna bihi Nah, jadi jam'a. tidak ada jeda. Fawasatna bihi, tapi fawasatna bihi. Coba. Fawasatna bihi. Nah, itu yang kedua. Jama'a. Yang kedua bagus ya. Itu. Terus coba Ibu Is. Fawasatna bihi jam'a. Nah, itu yang ringan ya. Jadi tidak ada jeda dan juga tidak ada delay ya. Jadi tidak fawasatna tidak ada delay tapi fawasatna bihi ya, ringan. Semuanya juga sama. Lasyadid, mau di ujung, mau di tengah pun juga sama. Itu diringankan kembali ya. Nah, ini yang saya dengar barusan di Ibu Rini yang kolkolahnya ditingkatkan kembali ya. Terus Ibu Ais alhamdulillah sudah konsisten dipertahankan Bu ya. Tinggal barusan ayat 9 atau memang dari sinyalnya terputus sehingga lamnya tadi terdengar panjang tapi sesudah diulangi tidak ya. Di afala ya'lamu idza yang pertama mah terdengar kepanjangan. Afala ya'lamu ya, tapi yang kedua sudah bagus. Afala ya'lamu idza. Barusan ada kesalahan teksnya di sini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi agak delay dan juga agak error di sini laptopnya, tapi alhamdulillah sekarang berjalan dengan lancar lagi ya. Baik, saya serahkan kepada Mas Edo kembali. Baik, Ustadz, untuk yang mencoba membaca sudah 3 kali dicoba Ustadz ya. Insya Allah ya, alhamdulillah. cukup untuk hari ini. Kita buka sesi selanjutnya tanya jawab Ustadz. Kita buka untuk ya, silakan. Maksimal 3 pertanyaan pertama untuk hari ini. Silakan Bapak Ibu. Terkait materi hari ini, barangkali yang mau ditanyakan. Assalamualaikum Ustadz, saya bertanya. Boleh Ibu, Waalaikumsalam silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz menyangkut kolkolah. Jadi untuk semua huruf kolkolah itu dalam praktek membacanya memang tidak ada yang berat ya Ustadz ya? Iya, betul. Terus? Mau huruf apapun itu kolkolahnya Ustadz ya? Ya, betul Ibu. Jadi maksudnya tidak berat itu nanti kan ada kondisi yang bertasdid dan yang tidak bertasdid itu. Jadi kalau misalkan kita membaca misalkan di sini di ayat ke-7 ya. Wa innahu 'ala dzalika lasyadid. Nah, nanti itu sifatnya kepada tasdid. Berbeda dengan lasyadid. Qul huwallahu ahad. Jadi ringan. Kalau sudah terbiasa kolkolah itu ringan. Mungkin pernah ada yang mendengar kolkolah itu jadi terasa sulit ya. Padahal tidak sulit, semuanya ringan. Mau huruf to, mau huruf kop juga sama ringan. Ya, seperti itu Ibu Ais. Walaupun posisinya juga misalkan di akhir ayat atau pada wakaf tetap sama ya Ustadz ya. Sama ya. Jadi yang membedakan itu tergantung kalau misalkan di tengah itu memang kondisinya di depannya ada huruf lagi. Misalkan seperti Al-Ikhlas. Lam yalid wa kan? Kalau kita dengarkan itu lebih ringan ketika dipantulkan terus bertemu dengan huruf yang di depannya. Lam yalid wa lam yulad. Nah, berbeda dengan jung. Memang ini yang kita dengar saja gitu ya. Jadi
Qalqalah di ujung dan di tengah sebetulnya sama, cuman dikarenakan yang ujung itu tidak bertemu huruf yang berikutnya, maka dari itu qalqalahnya terasa apa maksudnya terasa sempurna gitu ya. Lam yalid wa lam yulad. Nah, ya. Lam yalid wa lam, tapi kalau diberhentikan lam yalid, jelas. Lam yalid wa lam. Nah, jadi perbedaan istilah qalqalah sugro, qalqalah kubro itu nanti bisa dirasakan ketika kita mendengarnya. Nah, Lam ya. yalid wa lam yulad fawasatna bihi jam'a. Nah, itu seperti itu. Baik Ustadz, ya Seperti terima huruf kasih. qaf. Ya, seperti huruf qaf. Ini di sini kan ada ya ayat keempat. Fa'atharna bihi naq'a. Ketika di akhir qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ini lebih jelas karena memang tidak bertemu dengan huruf yang di depannya gitu saja ya. Jadi untuk pendengaran kita terhadap qalqalah tengah, qalqalah akhir memang ada bedanya, tapi sebetulnya mah tidak ada, sama-sama saja. Cuman bedanya ketika bertemu huruf yang berikutnya kan tidak akan ada delay ya. Jadi tidak naqa'a, enggak seperti itu. Naqa'a, qul a'udzu birabbil falaq. Nah, naqa'a, itu saja ya yang membedakannya. Jadi semua huruf ringan ya. Jadi tidak ada huruf-huruf yang berat di dalam huruf hijaiyah, tergantung bagaimana pembiasaan kita saja. Ya, baik seperti itu, Ibu Ais. Terima kasih Ustadz penjelasannya. Ya, sama-sama. Baik, untuk selanjutnya ada Pak Jafar Sidik. Iya, Silakan, terima Pak. kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau bisa ini mungkin keluar dari materi. Ya. Ya, supaya kita kenal lebih dekat lagi. Kalau bisa, mohon maaf kalau bisa dijelaskan biografi Ustaz Arif. Iya. Ya, seperti nama lengkap, pendidikan, pengalaman kerja, aktivitas sehari-hari, ya dan lain-lain. Supaya kita lebih kenal lebih dekat lagi. Iya. Saya kira Sebetulnya saya sudah membuat ya, Mas Edo ya. Iya. Saya sudah membuat biografi tentang dibikin videonya gitu kan untuk memang untuk mengenal gitu kan ya, untuk mengenal saya dari mana asalnya, asalnya di mana, pendidikannya dari mana, saya sudah bikin videonya. Mungkin bisa minta ke Mas Edo. Ya, boleh. Jadi untuk materi terkait dari awal, dari biografi Ustadz Ari sampai nanti materi tahsin itu sudah dibuat video Pak Ibu ya. Nanti kita akan sampaikan secara berkala. Ini videonya kita proses untuk produksinya, ada masih beberapa editing materi. Nanti di grup kita akan informasikan Bapak Ibu. Nah, untuk Ramadan ini kita fokus ke juz amma Ustadz ya. Kita fokus ke juz amma. Sambil nanti video mulai dari materi pertama, itu perkenalan Ustadz Ari, biografi, sampai terakhir, insya Allah kita akan share nanti secara bertahap. Insya Allah di minggu ini sudah mulai kita sampaikan. Begitu Bapak Ibu. Karena kalau kita menceritakan biografi saya panjang. Pribadi itu sangat panjang sekali. Karena jujur saya orangnya bukan orang lulusan pesantren ya. Karena malahan saya memang basicnya dari seni rupa ya, seni rupa, suka seni, suka musik dan lain sebagainya. Tapi kalau ingin tahu lebih dekat ya silakan nanti bisa meminta ke Mas Edo ya, perjalanan dari mulai saya belajar dari kapan dan lain sebagainya, silakan untuk berbagi lah insya Allah ya. Saya pun juga dari pengalaman pribadi itu mudah-mudahan menjadi motivasi untuk orang-orang yang ingin belajar Al-Quran. Jadi tidak ada segala sesuatu pun dari segi usia itu tidak ada kata terlambat untuk belajar. Maka dari itu insya Allah kalau itu sebetulnya dari video pun juga biografi saya lebih singkat sih saya sebetulnya, jadi tidak terlalu mendetail. Kalau mendetail itu nanti masuknya ke talk show. Iya. Talk show. Jadi lebih pengenalan secara ringkas saja. Secara ringkas saja. Mungkin suatu saat kalau kita ada waktu yang
juga waktunya pas untuk berbagi pengalaman, berbagi cerita dan juga perjalanan belajar. Insya Allah mudah-mudahan ada waktunya dan juga ada waktu khusus lah ya. Insya Allah. Baik Ustadz, Ya, insya paling Allah nanti untuk itu Pak Japar seperti itu ya. Jadi untuk biografi ada videonya secara ringkasnya, nanti insya Allah kami pun juga menyiapkannya. Karena dari awal memang kita langsung kajian ya, langsung kajian tanpa mengenalkan diri dari mana dan lain sebagainya. Dan memang di sini dikhususkan kita mempelajari juz amma. Baik, insya Allah dulu waktu awal di tanggal berapa saja? Tanggal 15 sudah disampaikan Ustadz ya, terkait biografi Ustadz Ari Abdullah. Mungkin peserta di sini ada yang baru mengikuti di tengah-tengah atau tidak ngikutin yang dari awal. Nggak apa-apa, nanti Bapak Ibu bisa kita share untuk video-video materi mulai dari biografi Ustadz Ari Abdullah sampai nanti materi akhir. Nah, tentunya di acara Tahsin Amali yang kita adakan ini kita bukan hanya Ustadz Ari, namun tim, ya kan? Tim yang mengikuti atau menggerakkan itu dari Al-Quran At-Taqwa, dari King Salman Management, yang mensupport, mengundang Ustadz Ari. Ustadz Ari minta tolong isi dong acara Tahsin, kita adain Tahsin Amali seperti itu Bapak Ibu. Nah mungkin di sini juga Bapak Ibu ada yang dari reseller atau customer Al-Quran At-Taqwa, mungkin ada? Atau kalau Pak Ja'far dari King Salman Pak ya? Ya, King Salman. Dari King Salman. Terus ada Pak Mukroji, itu dari reseller At-Taqwa. Pak Jojo dari King Salman. Nah, ini nanti saya sedikit hafal karena di WhatsApp ngobrol ya. Nah, nanti ada peserta yang lain juga. Nah, ini mungkin kita buka sesi perkenalan nanti di awal besok pagi Bapak Ibu ya. Biar lebih saling mengenal. Saya biasanya nyapa pagi, Ibu dari mana, Bapak dari mana lah. Nah, ini ada yang belum kenal juga. Alhamdulillah pesertanya nambah. Cuma kita belum sempat nyapa Bapak Ibu. Ya. Jadi memang targetan program ini memang seperti ini ya, Mas Edo ya, untuk sementara memang sebetulnya kita langsung saja programnya dijalankan saja, mudah-mudahan dengan harapan dilancarkan dan juga ternyata alhamdulillah banyak peserta yang baru-baru Mas Edo ya. Iya, ini dan banyak peserta baru juga. Ya, baru bergabung dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk untuk kedepannya insya Allah mungkin kita akan lebih dekat kembali, lebih dekat lagi, dan juga akan ada program ini Mas Edo ya, akan ada program Tahsin belajar dari nol. Iya, ya, betul. Nanti kita kondisikan sesudah program ini beres ya. Dan juga saya mohon izin nanti ya Mas Edo, jadi 3 hari sebelum Lebaran mungkin saya izin tidak mengisi dulu ya. Mungkin bisa jadi diisi oleh program apalah misalkan ya, bisa dikondisikan. Jadi buat siap-siap para peserta juga sahabat Al-Quran. Jadi nanti saya izin 3 hari sebelum Lebaran, ya istilahnya libur dulu gitu ya. Libur, nanti insya Allah Syawal kita akan lanjutkan program yang baru mudah-mudahan insya Allah. Dan juga pengenalan mungkin ya. Ini ya, Pak Ja'far seperti biasa nanti kita akan lebih dekat lagi lah ya untuk pengenalan saya dari mana. Tapi secara ringkas Mas Edo ya, kalau dari Bandung ya, di sini ada yang di Bandung? Ada saya Ustadz. Nah, siapa? Kalau ada yang di Bandung. Oh ya. Mungkin ada yang di Bandung siapa saja? Nah, tahu Makdis nggak? Lembaga Makdis? Pernah dengar Ustadz. Itu ya. Saya kebetulan aktivis dari Lembaga Makdis sebagai mudaris Makdis yang sudah belajar sampai dapat mengajar gitu ya. Jadi memang sebelumnya santri Makdis, santri lembaga, yang mana saya belajar ke lembaga, dan Allah takdirkan sesudah belajar saya diangkat menjadi pengajar Al-Quran seperti itu. Itu secara ringkasnya. Ya. Jadi kalau dari Bandung itu ada namanya Lembaga Makdis.
lembaga Maqdis yang dipimpin oleh Al Ustadz Saiful Islam Mubarok. Di sini ada yang tahu Ustadz Saiful Islam Mubarok? Ya Ustadz. Ada ya. Kalau di Ya. YouTube tuh banyak sih kajian-kajiannya. Banyak ya kajiannya. Saya didikan dari beliau ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu untuk pertanyaan terakhir hari ini. Saya Ustaz. Silakan Ibu Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ini ada kelompok pengajian. Kalau umpamanya Ustadz diundang sekali-sekali, berkenan nggak Ustadz? Insya Allah. Ada waktu nggak Ustadz? Insya Allah. Begitu ya. Ya, Ya untuk untuk misalkan suatu saat ada kesempatan untuk mengundang. Tahsin. Iya, ya ini Allah, aja cuma dasar aja Ustadz. Ya, Seperti insya Allah. Al-Fatihah gitu. Ya, insya Allah kami pun Ya, juga Ustadz. akan menyiapkan diri, Bu ya. Adapun Ya. misalkan luar kota pun juga saya pernah dulu mengisi di komunitas hijab Bogor. Malahan dulu mah sendiri, sendiri naik motor ke Bogor beberapa jam gitu ya. Itu perjalanan dulu ya. Jadi sampai Bogor, Jakarta pernah ya. Jadi pernah diundang. Jadi sahabat Al-Quran pun juga kalau misalkan ingin bersilaturahmi, mungkin mudah-mudahan ada takdir waktunya ya. Ditakdirkan oleh Allah bisa bersilaturahmi ke sana ke kota-kota Bapak Ibu sekalian, boleh? Insya Allah mudah-mudahan Ya Ustadz. Ya, dimudahkan. di online aja Ustadz. Saya tinggal di Surabaya jauh Ustadz. Oh, di online. Iya boleh, itu lebih baik. Boleh, insya Allah bisa. Ya. Nanti ke tim Pakai saja, Zoom. ke Mas Ya Edo Ustadz. saja nanti Nanti saya dikondisikan. kontak Ustadz Edo. Iya, siap. Makasih Ustadz. Barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, ini ternyata saya terlewat ada yang di chat menanya. Oh iya ada. Iya. Silakan. Ustadz, mohon izin bertanya. Apabila kita membaca Al-Quran untuk menyambung bacaan surat yang tanpa diawali bacaan Bismillah, apakah kita hanya membaca ta'awud saja atau bagaimana Ustadz? Ya, ini ada dua pendapat ya, ada dua pendapat dan dua-duanya bisa dipakai ya. Yang pertama ini kalau saya yang saya praktekkan ya, kalau saya praktekkan itu ketika di tengah-tengah tanpa Bismillah, cukup dengan ta'awud kita lanjutkan ke surat-surat yang di tengah-tengah. Misalkan di dalam sholat pun juga para imam seperti itu. Misalkan waladhdallin amin lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, gitu kan ya. Misalkan di Quran surat Al-Baqarah di ayat-ayat terakhir tuh. Jadi kan itu tanpa bismillah, jadi langsung ke surat. Adapun misalkan ketika kita bertilawah kita misalkan cukup ta'awud a'udzu billahi minasyaitonir rajim lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, itu contoh yang pertama. Terus yang kedua ada yang memakai bismillah. Itu pun juga ya dapat diambil ya. Jadi dua-duanya diperbolehkan saja gitu ya. Mau ta'awud untuk di tengah ta'awud cukup langsung ke suratnya itu boleh. Terus adapun yang kedua ta'awud bismillah langsung dibaca itu pun juga diperbolehkan. Seperti itu, Ibu ya. Baik Ustadz, terima kasih atas penjelasannya terkait kita membaca di tengah surat ya Ustadz ya. Nah, ini juga mungkin ada yang bertanya lagi, namun kita waktu sudah jam 6 lewat 12 menit. Insya Allah kalau ada pertanyaan silahkan Bapak Ibu disampaikan di grup. Nanti sesempatnya kita akan menjawab dari pertanyaan Bapak Ibu yang belum sempat ditanyakan di hari ini. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu, bagi yang baru, ini kan kita belum ada sesi perkenalan ya. Bagi yang baru masuk atau baru ikutan tahsin ini, silahkan simpan nomor saya untuk mendapatkan program lainnya. Nah, ini saya share screen dulu. Nah, ini nomor saya di 0811 369 3030. 0811 369 3030. Nah, nanti Bapak Ibu insya Allah dalam minggu ini yang video sedang kita produksi terkait materi nanti akan di-upload di grup.
Seperti itu. Silahkan Bapak Ibu simpan, nanti japri saya, WhatsApp aja. Pak Edo, saya mau masuk grup atau materi selanjutnya. Dan kabar selanjutnya, ini tadi kan ada yang menanyakan, selanjutnya ada program apa lagi nih? Seperti itu ya. Nah, ini saya share screen dulu. Nah, ini kita lagi menyusun program Bapak Ibu untuk keluarga mitra ataupun King Salman. Apa itu? Kita akan adakan nanti habis Syawal, insya Allah sebisa mungkin kita fasilitasi informasi pelatihan digital marketing, mulai dari gimana berjualan di Facebook atau Instagram, bagaimana berjualan di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, seperti itu. Nah, dan bagaimana membangun tim atau komunitas penjualan. Nah, ini Bapak Ibu, nah ini juga sebenarnya ada lagi belajar tahsin dasar yang alhamdulillah sekarang sudah kita jalankan. Nah, ini Bapak Ibu kalaupun ikut keseluruhan ini di luar mitra itu bayarnya sangat mahal Bapak Ibu. Nah, tapi untuk khusus keluarga mitra ataupun King Salman, silahkan nanti kita ikhtiarkan untuk memberikan materi ini secara gratis seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu yang ingin ikut serta dalam program-program yang kita adakan, insya Allah kita fasilitasin full. Jadi barang saya mau ikut tahsinnya, alhamdulillah tahsin sudah berjalan, Bapak Ibu silahkan nanti ikut untuk program-program selanjutnya. Jadi kalau yang Ramadan sudah ikut, nah jangan sampai ketinggalan nih. Nanti setelah Ramadan atau nanti setelah Lebaran, kita akan lebih menarik materi atau program yang akan disampaikan ke mitra ataupun keluarga dari Al-Quran At-Taqwa dan King Salman, seperti itu. Nah, yang belum simpan nomor saya tadi, silahkan disimpan dulu, barangkali informasinya bermanfaat. Seperti itu. Ini di 0811 369 3030. Baik Bapak Ibu, untuk acara tahsin hari ini kita cukupin. Nanti kalaupun ada yang bertanya, silahkan bisa ditanyakan di grup. Seperti itu saja. Silahkan Ustadz untuk penyampaian terakhir sekalian dengan dipimpin doanya Ustadz. Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat Al-Quran yang Allah muliakan. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini apa yang kita kerjakan, apa yang kita amalkan menjadi amalan muttaqabbalan, dan juga mudah-mudahan segala sesuatu apa yang kita usahakan, belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, dan juga mentadaburi Al-Quran, untuk kedepannya mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan, dan juga mudah-mudahan Allah rizkikan kepada kita ilmu yang sangat banyak insya Allah. Jadi untuk hari ini kita cukupkan sekian, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan, dan juga mohon maaf apabila ada masih banyak kekurangan, masih banyak yang harus kita koreksi ya. Dan insya Allah itu adalah sebagaimana ikhtiar kita berjuang untuk melalui proses ya. Jadi tanpa proses kita tidak akan berkembang ilmu itu ya. Maka dari itu mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari kami dari segi penyampaian, pelajaran terkait tahsin Al-Quran, ilmu dasar, itu insya Allah semakin kita perdalami dan juga semakin kita pelajari, ilmu itu akan meningkat terus. Bagaimana Rasulullah menyatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Itu yang saya rasakan ketika saya memang orang yang belajar dan juga mengajarkan. Nah, ini nanti suatu saat perkembangannya berjalannya dengan waktu, ilmu itu akan semakin sini semakin meningkat sebagaimana pembiasaan kita. Maka dari itu khusus sahabat Al-Quran yang menyimak, yang sudah ikut membacakan, teruskan, jangan sampai menurut ya. Jadi teruskan, kembangkan terus bacaannya, terus perjuangkan. Insya Allah suatu saat ada titik kenikmatan yang dapat kita rasakan ketika membaca Al-Quran insya Allah.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kelancaran untuk kita semua. Amin. Baik, cukup dari saya. Alhamdulillah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabalan. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ari Abdullah, Bapak Ibu semuanya. Barakallah, matur nuwun Ustaz. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Majelis ini kita akhiri dengan doa kafaratul majlis Bapak Ibu ya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau dari saya, dari panitia atau dari tim ada salah kata atau salah penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama Ibu. Mohon pamit semuanya, Ibu. نور الهداية زار صدري ومبتدأ أنسي وعمري فعزمت للرحمن أمري وعلى خطاها مشيت يا نفحة القرآن فوحي عطرا على قلبي وروحي يا بلسما يطوي جروحي لولا الهداية ما ارتويت كم عشت والتفريط عادة ما ذقت في الدنيا سعادة حتى اهتديت إلى العبادة يا راحتي لما اهتديت سبحان من عدت إليه بسطت لنا كلتا يديه. Ketika anak itu ada meninggal, maka